dan degup di dada. Ku dengar, ku rasa membisikkan kata bahagia. Pagi yang terang berlalu tanpa kata, hanyut kita berdua dalam lamunan malam pertama. Kau tidur di dalam pelukku, menetes air mata bahagia. Kau berikan semua sepenuh jiwa, dirimu, cintamu, dan segalanya untukku. Pagi yang cerah dan senyum di bibir merah, sejuta rasa bahagia yang kau berikan. Tiada lagi yang dapat ku persembahkan, hanyalah laguku ini sebagai ungkapan cintaku. Pagi yang terang berlalu tanpa kata, hanyut kita berdua dalam lamunan malam pertama. Kau tidur di dalam pelukku, menetes air mata bahagia. Kau berikan semua sepenuh jiwa, dirimu, cintamu, dan segalanya untukku. Pagi yang cerah dan senyum di bibir merah, sejuta rasa bahagia yang kau berikan. Tiada lagi yang dapat ku persembahkan, hanyalah laguku ini sebagai ungkapan dan rasa cintaku. Shalom Bapak Ibu, lama kita tidak berjumpa di channel Lanjang Sony. Saat ini kita bisa berjumpa kembali di tahun 2021, mengawali bulan di tahun ini. Kita masih berada di bulan Januari. Tentu peristiwa-peristiwa masa lalu sudah kita alami bersama di tahun 2020. Dengan segala situasinya, dengan segala kerumitannya, dengan segala suka dukanya, dan itu semua menjadi pembelajaran buat saya dan panjenengan semuanya. Tapi satu hal yang paling penting kita pegang adalah jangan pernah menyerah. Nah, Bapak Ibu tadi sudah mendengar suara indah dari Dinda yang diiringi oleh Mas Tinus.
Dari lagunya Chrisye, Malam Pertama. Ada sesuatu yang menarik di lagu itu. Ketika seseorang memasuki malam pertama di dunia keluarga setelah dia menikah, kebahagiaan mereka adalah ketika mereka saling memeluk. Ketika mereka boleh merasakan kasih satu dengan yang lainnya, kasih yang utuh, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang dinyatakan dan benar-benar dua pribadi ini sangat berbahagia banget dan ada spirit mereka untuk bisa menghadapi hidup. Nah, maka pada saat ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, kita mengawali tahun memang, dan perjalanan ke depan masih penuh dengan misteri. Saya tidak tahu, panjenengan juga tidak tahu bagaimana nanti, bagaimana situasi pandemi ini. Tetapi optimismenya adalah bahwa Presiden Joko Widodo sudah berjuang bersama seluruh menteri dan seluruh staf yang ada, dan semua pihak tentunya dari pusat sampai daerah bersama-sama berjuang untuk menata kehidupan ini supaya menjadi lebih baik lagi. Tapi yang terpenting adalah, mari Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita terus merasakan kehangatan pelukan Tuhan. Tuhan itu setia dengan kasih-Nya, setia dengan penyertaan-Nya. Kasih-Nya juga tidak pernah berubah. Tuhan kita Yesus sangat suka memeluk anak-anak. Kalau kita anak-anaknya berarti kita tidak akan pernah berhenti untuk dipeluknya. Dan ketika seseorang itu merasa mendapatkan perhatian dan pelukan itu menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan, sangat menginspirasi, sangat memberikan semangat. Mari jangan berhenti untuk merasakan pelukan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Dia tidak pernah berubah kok. Dia tidak pernah berubah. Manusialah yang seringkali berubah. Manusia, saya dan panjenengan juga seringkali berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Apapun situasi, apapun kondisi, dan apapun hal yang harus kita hadapi, mari kita tetap melihat bahwa kita melangkah dalam pelukan Tuhan loh. Artinya apa? Yesus selalu memberikan spirit buat kita. Yesus selalu mengajarkan keberanian buat kita. Yesus selalu mengajarkan kekuatan cinta kasih-Nya itu akan mewarnai kehidupan saya dan panjenengan semuanya. Ya memang belum selesai hidup ini. Tahun 2020 yang lalu ada banyak saudara-saudara kita yang harus mengalami kematian karena COVID. Ya, Tuhan menunjukkan sayangnya dengan caranya, maka orang-orang yang sudah kembali kepadanya, mereka sudah tidak lagi mengalami kesusahan seperti kita yang masih harus berjuang menghadapi hidup. Mereka sudah di dalam pelukan Tuhan di surga. Mungkin yang bersedih, itu wajar karena memang kehilangan. Siapa sih tidak bersedih karena kehilangan orang yang disayanginya? Yang biasanya kita bisa dipeluknya, kita bisa berjumpa, kita berakrab mesra, tapi tiba-tiba tidak ada kesempatan untuk berjumpa dengan mereka. Tetapi Tuhan punya rancangan lain, Tuhan punya kehendak lain. Mereka yang sudah kembali kepadanya, sudah menerima pelukan Tuhan, dan Tuhan sudah menempatkannya dan kita percaya itu. Saudaraku, bagi yang ditinggalkan, ayolah tetap semangat. Hidupmu ada di tangan Tuhan kok. Tuhan tidak akan pernah berhenti memelukmu. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu sendiri. Tuhan akan selalu berjalan bersamamu. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman, itu kata Tuhan. Nah, semangat ini yang harus kita bangun. Keyakinan ini yang membuat kita tidak boleh berhenti untuk berharap. Tidak boleh berhenti. Kita masih harus mencapai hal yang terbaik dalam hidup kita. Nah, kata terbaik itu sejauh mana? Ya, menjadi sesuatu yang sangat relatif karena semua orang punya harapan-harapan yang lebih, dan lebih. Tetapi selama kita bisa meraih apa yang kita hendak raih dan bersama Tuhan kita bisa mensyukuri apa yang kita raih itu, maka
Tuhan akan memberikan kepercayaan kepada saya dan panjenengan semuanya, step by step. Nah, kepercayaan itu mari kita pegang teguh. Kita diberkati dengan situasi hari ini seperti ini, mari bersyukur. Karena itu semua adalah bentuk nyata daripada kasih Tuhan. Tuhan yang memeluk kita, Tuhan yang memberikan semangat pada kita, Tuhan yang senantiasa menghadirkan spirit buat kita. Bagi yang menerima lebih lagi, karirnya yang lebih lagi dan lebih lagi. Mari jangan lupa. Jangan lupa. Itu semua dari mana? Tuhan yang punya. Tuhan yang punya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menghadirkan semangat bagi sesama. Mari kita menghadirkan energi positif bagi sesama. Di tahun yang baru, di bulan Januari ini, dengan tetap melangkah. Melangkahlah dengan optimis, jangan pesimis. Ketahuilah, Tuhan sayang loh sama panjenengan. Semuanya. Mau yang sedang runtuh, mau yang sedang sakit, mau yang sedang dalam situasi amat sangat sulit karena sakit yang tidak sembuh-sembuh. Mau yang sedang mengalami perkara ini, perkara itu, urusan finansial, urusan keluarga, sekolah, kuliah, teman hidup. Ya toh? Semuanya. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan tahu yang kau perlu, Tuhan tahu yang kau butuhkan, Tuhan tahu kapan Dia akan menolong saudara. Yang terpenting sekarang adalah jangan pernah berhenti hidup di dalam pelukan Tuhan. Karena saking sayangnya Tuhan itu tidak ingin kita ini dikuasai oleh kuasa lain. Dia ingin supaya kita tetap berada di dalam tangan kasih-Nya. Sebagaimana kita ini adalah kanak-kanak, maka dengan sayangnya Tuhan akan terus memeluk kita. Menghantarkan kita kepada batas akhir kehidupan saya dan saudara. Jangan ragu, teruslah melangkah. Teruslah melangkah. Seperti cuplikan lagunya Krisya tadi. Ku tidur di dalam pelukmu, di antara rambut yang terurai. Disitulah hadirnya bahagia. Maka ketika kita tidur tetap dan berada di dalam pelukan Tuhan senantiasa, maka yakinlah, kebahagiaan bukan sesuatu yang semu. Tetapi kebahagiaan di dalam Tuhan akan dinyatakan, dan itu ya dan amin. Jangan pernah keluar dari kasih Tuhan. Tetap biarkan Tuhan terus memeluk kita. Sampai kita benar-benar merasakan betapa bahagianya kita. Karena Tuhan tidak pernah berhenti menyayangi saya dan panjenengan semuanya. Bagaimanapun keadaanmu saat ini. Terima kasih. Di awal bulan ini kita bisa bertemu kembali di channel Anjang Sony. Gusti berkahi panjenengan semuanya. Tetap berjalan dan melangkah bersama Tuhan. Yesus mengasihimu. God bless you. Tuhan memberkati kamu berlebih dan berlebih. Matur nuwun.